Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, salah satu kebutuhan dalam rumah tangga adalah kebutuhan biologis. Namun ternyata hubungan suami istri ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Terdapat beberapa larangan dalam hubungan suami istri menurut Islam. Berikut adalah 13 larangan hubungan suami istri menurut Islam. 1. Larangan menggauli ketika istri sedang haid. Allah berfirman, "Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. 2. Bersetubuh melalui dubur atau anus. Dalam hadis sahih, terdapat larangan menyetubuhi dubur atau anus. Melakukan penetrasi melalui dubur termasuk salah satu dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak memandang laki-laki yang menyetubuhi istrinya pada duburnya. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Barang siapa yang menggauli wanita yang sedang haid atau wanita pada duburnya, atau mendatangi dukun lalu mempercayainya, maka ia telah kafir. Hadis riwayat An-Nasa'i. Jangan menggauli wanita pada bokong atau duburnya, sesungguhnya Allah tidak malu pada kebenaran. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hukum menyetubuhi dubur pelakunya harus dibunuh jika dilakukan pada anak-anak. Kalau dilakukan terhadap istri atau wanita, maka pelakunya harus dikenai sanksi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan menyetubuhi lewat dubur karena itu merupakan tempat keluarnya kotoran yang permanen. Ini akan memberikan peluang untuk berbuat kejahatan dari dubur wanita ke anak-anak. Sementara berdasarkan medis, dubur tidak disiapkan dan tidak diciptakan untuk aktivitas seks. Ini bisa membahayakan pria karena tak bisa menarik semua sperma dari penis karena posisinya menyimpang. 3. Dilarang menyebarkan rahasia ranjang. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya termasuk manusia paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah laki-laki yang menggauli istrinya kemudian dia sebarkan rahasia ranjangnya." Hadis riwayat Muslim. Syekh Abu Malik berkata, namun jika ada maslahat syar'i sebagaimana yang dilakukan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebarkan bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan istrinya, maka tidaklah masalah. 4. Dilarang berhubungan pada siang dan malam awal, pertengahan dan akhir bulan. Ibnu Yamun berkata, dilarang senggama menurut pendapat yang masyhur di malam hari raya Idul Adha. Demikian pula di malam pertama pada setiap bulan, di malam pertengahan pada setiap bulan, begitu pula di malam terakhir pada setiap bulan. Hal itu berdasarkan pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Janganlah kamu bersenggama pada malam permulaan dan pertengahan bulan." Al-Imam Ghazali mengatakan bahwa bersenggama makruh dilakukan pada 3 malam dari setiap bulan, yaitu pada malam awal bulan, malam pertengahan bulan, dan pada malam terakhir bulan. Sebab setan menghadiri setiap persenggamaan yang dilakukan pada malam-malam tersebut. Berdasarkan buku fikih 5 mazhab yang dituliskan oleh Muhammad Jawad Mughniyah, jika bersetubuh pada siang hari di bulan Ramadan maka dikenakan hukum denda berupa berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberikan makanan kepada orang miskin. Hal ini juga disebutkan dalam sebuah hadis yang artinya, Abu Hurairah meriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah lantas berkata, "Celakalah aku mencampuri istriku siang hari di bulan Ramadan." Beliau bersabda, "Merdekakanlah seorang hamba sahaya perempuan." Dijawab oleh laki-laki itu, "Aku tidak mampu." Beliau kembali bersabda, "Berpuasalah selama 2 bulan berturut-turut." Dijawab lagi oleh laki-laki itu, "Aku tidak mampu." Beliau kembali bersabda, "Berikanlah makanan kepada 60 orang miskin." Hadis riwayat Bukhari.
5. Dilarang datang diam-diam pada istri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian datang pada malam hari, maka janganlah ia mendatangi istrinya. Berilah kabar terlebih dahulu agar wanita yang ditinggal suaminya mencukur bulu-bulu kemaluannya dan menyisir rambutnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Jabir bin Abdillah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang mendatangi istrinya di malam hari untuk mencari-cari tahu apakah istrinya berkhianat kepadanya atau untuk mencari-cari kesalahannya. Hadis riwayat Muslim. 6. Dilarang berjima saat ihram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala zidalu fil hajj. Shadaqallahul adzim. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan ini untuk mengerjakan haji, maka tidak boleh rofas, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Ibnu Abbas berkata dalam menafsiri ayat tadi, ar-rofas adalah jima atau melakukan hubungan seks. 7. Dilarang berjima saat puasa. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, celakalah saya. Beliau bertanya, ada apa dengan Anda? Dia menjawab, saya telah berhubungan intim dengan istri sementara saya dalam kondisi berpuasa di bulan Ramadan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah Anda dapatkan budak untuk dimerdekakan? Dia menjawab, tidak. Beliau bertanya, apakah Anda mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Dia pun menjawab, tidak. Beliau bertanya, apakah Anda dapat makanan untuk memberi makan kepada 60 orang miskin? Dia menjawab, tidak. Kemudian ada orang Ansor datang dengan membawa tempat besar, di dalamnya ada kurmanya. Beliau bersabda, pergilah dan bersedekahlah dengannya. Orang tadi berkata, apakah ada yang lebih miskin dari diriku, wahai Rasulullah? Demi Allah yang mengutus Anda dengan kebenaran, tidak ada yang lebih membutuhkan di antara 2 desa dibandingkan dengan keluargaku. Kemudian beliau mengatakan, pergilah dan beri makanan keluarga Anda. 8. Boleh telanjang tapi harus ditutupi selimut. Dari Athabah bin Abdi As-Sulami bahwa apabila kita mendatangi istrinya atau berjima, maka hendaklah menggunakan penutup dan janganlah telanjang seperti 2 ekor himar. Hadis riwayat Ibnu Majah. 9. Jangan memulai hubungan intim tanpa doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang mereka akan menggauli istrinya, hendaklah ia membaca, Bismillah, ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau karuniakan kepada kami. Sebab jika ditakdirkan hubungan antara mereka berdua tersebut membuahkan anak, maka setan tidak akan membahayakan anak itu selamanya. 10. Tidak langsung berhubungan intim. Rasulullah bersabda, siapapun di antara kamu, janganlah menyamai istrinya seperti seekor hewan bersenggama, tapi hendaklah ia dahului dengan perantara. Selanjutnya ada yang bertanya, apa perantaraan itu? Rasul menjawab, yaitu ciuman dan ucapan-ucapan romantis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 11. Suami dilarang mendahului istri. Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kamu menjima istrinya, hendaklah ia menyempurnakan hajat istrinya. Jika ia mendahului istrinya, maka janganlah ia tergesa meninggalkannya. Hadis riwayat Abu Ya'la. 12. Dilarang berjima di tempat terbuka. Ketika melakukan hubungan suami istri, haruslah dilakukan di tempat yang tertutup dan tidak dapat dilihat oleh siapapun. Islam sangat melarang memperlihatkan aurat, apalagi hubungan badan, pada siapa saja. 13. Tidak berhubungan badan saat badan masih kotor. Seperti Abu Rafi radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah pada suatu hari pernah menggilir istri-istri beliau. Beliau mandi tiap kali selesai berhubungan bersama ini dan ini. Aku bertanya, ya Rasulullah, bukankah lebih baik engkau cukup sekali mandi saja? Beliau menjawab, seperti ini lebih suci dan lebih baik serta lebih bersih. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad.
sahabat yang beriman. Itulah 13 larangan hubungan suami istri dalam Islam. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.